Saya masih kuat. Pesan Presiden Jokowi gebuk SBY. Amin Rais, Anies, JK, semuanya kena. Institusi Polri itu ibarat sapu lidi. Masing-masing lidi harus bersih. Masing-masing lidi harus lurus. Masing-masing lidi harus kuat. Yang harus diikat dengan semangat kesatuan dan sinergitas. Tidak boleh lagi ada blok-blokan. Tidak boleh ada lagi patron-patronan. Kualitas SDM harus dijaga sejak rekrutmen. Sistem promosi harus diperbaiki. Sistem pengawasan harus diperketat. Sistem pendisiplinan harus diperkuat. Saya masih kuat. Demikian perkataan Presiden Jokowi ketika menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bayangkara ke-77 yang digelar di Stadion GBK pada hari Sabtu lalu. Karena Presiden Jokowi kerap berkomunikasi dengan simbol, maka beberapa pihak berusaha mengartikan perkataan beliau ini. Ada beberapa pihak yang menafsirkan perkataan "saya masih kuat" itu sebagai kode keras dari Presiden Jokowi terhadap Capres 2024, bahwa pemimpin itu fisiknya harus kuat atau energik. Alasannya, karena Presiden Jokowi mengucapkan "saya masih kuat" setelah melakukan pemeriksaan kesiapan pasukan. Biasanya pemeriksaan ini dilakukan dengan naik mobil. Namun, saat itu Presiden Jokowi melakukannya dengan berjalan kaki. Karena beliau mengetahui bahwa rumput stadion tidak boleh rusak. Kalau pakai mobil, maka rumputnya pasti rusak. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi pun berjalan kaki. Walaupun jauh, tapi beliau masih kuat. Tafsiran bahwa perkataan "saya masih kuat" dikaitkan dengan capres pilihan Presiden Jokowi melahirkan nama Ganjar Pranowo. Karena Pak Ganjar secara fisik memang kuat dan tidak gemuk ya, karena memang terkenal rajin olahraga. Namun, saya kira perkataan Presiden Jokowi itu justru lebih mengarah kepada para lawan politiknya. Ini melihat kondisi dan situasi saat ini menjelang Pilpres 2024. Padahal kan Pak Jokowi tidak ikut Pilpres lagi, tapi justru yang jadi objek serangan bertubi-tubi malah Presiden Jokowi. Kan aneh. Yang bakal bertarung itu kan Ganjar Pranowo, tapi yang paling banyak diserang oleh lawan adalah Presiden Jokowi. Ambil contoh kubu SBY, Demokrat dan AHY. Sudah tak terhitung lagi berapa kali serangan mereka terhadap Presiden Jokowi. Misalnya, ketika AHY mengatakan bahwa rakyat merindukan kepemimpinan SBY dan Demokrat, mengaitkannya dengan pertumbuhan ekonomi. Kapan ini? Pada bulan September tahun lalu. Dalam waktu yang sama, AHY juga menyindir banyak proyek infrastruktur yang sudah dikerjakan di era SBY sampai 70% hingga 90%, sehingga Presiden Jokowi hanya tinggal gunting pita saja. AHY juga menyebut bahwa hasil dari dialognya dengan rakyat di beberapa daerah menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kelihatan polanya ya, bahwa AHY berusaha menafikan semua prestasi dan hasil kerja Presiden Jokowi, terutama terkait keberhasilan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi dan berbagai krisis ekonomi, sehingga perekonomian Indonesia tidak ambruk seperti kebanyakan negara di dunia. Ini kan makin terlihat dengan digelarnya KTT G20 di Bali waktu itu. KTT berlangsung dengan sukses, semuanya baik-baik saja, seakan menegaskan kekuatan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau sindiran, tuduhan, dan tudingan dari para kader Demokrat, terutama yang dilempar lewat media sosial, itu sangat kerap dan banyak. Ada aja yang mereka sebut. Bicara soal Demokrat, yang menarik adalah ketika Demokrat bergabung dalam koalisi pengusung Anies, pola serangannya berubah. Kalau sebelumnya AHY mendiskreditkan Presiden Jokowi seolah Pak Jokowi ini kemampuannya atau kinerjanya kurang, maka sesudah secara resmi mengusung Anies nyapres, Demokrat mencitrakan Presiden Jokowi sebagai sosok yang kuat, berkuasa dan otoriter. Ada pergeseran narasi. Kita pun mendengar berbagai macam tuduhan dan fitnah yang disuarakan oleh Denny Indrayana dan diamplifikasi oleh SBY, seperti hoax keputusan MK tentang sistem pemilu, lalu soal penjagalan Anies nyapres, dan soal peninjauan kembali PK oleh Muldoko di MA. Bahkan Denny ini sampai meminta DPR RI untuk memaksulkan atau memberhentikan Presiden Jokowi. Kemudian belakangan ini,
Berbagai tuduhan Denny itu ditulis ulang oleh SBY dalam bukunya yang berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi. Isinya topik-topik yang serupa dengan punya Denny Indrayana, namun disertai dengan semacam petuah atau petunjuk dari SBY, seakan SBY ini jauh lebih tahu dan pintar daripada Presiden Jokowi. Oke, selain kubu Demokrat, pihak lain yang juga menyerang Presiden Jokowi adalah Amin Rais dan teman-temannya. Tidak segencar dan sesering Demokrat, namun cukup menarik perhatian publik juga. Lama tidak terdengar ocehannya. Pada pertengahan Juni lalu, Amin Rais kembali menyerang Presiden Jokowi. Ini mengulang saja dari serangannya yang dulu-dulu. Lewat sebuah forum yang digelar di Solo, Amin Rais mengancam untuk menurunkan Presiden Jokowi dengan menggelar people power. Akhirnya ancaman ini tinggal berita saja, dicuekin sama Pak Jokowi. Selama 2023 nggak ada kan aksi demo yang benar-benar berasal dari people power. Adanya ya demo-demo kecil dari para mahasiswa yang terus terang terlewatkan oleh saya beritanya. Sebagai bagian dari masyarakat yang menggunakan fasilitas umum, demo-demo mahasiswa ini bikin males saja, bikin macet, bikin rusuh. Bahkan di Sulawesi Selatan ada video viral emak-emak memarahi dan menyiram para mahasiswa yang berdemo karena terganggu asap tebal dari ban yang dibakar para pendemo. Video yang begini lebih menarik. Oke, siapa lagi ya yang menyerang Presiden Jokowi? Tentunya ada Yusuf Kala atau JK. Dari Anies juga, sebagai bakal capres 2024, sok menyerang pemerintahan Presiden Jokowi, tapi belakangan terbukti memakai data yang salah. Dan lainnya, belum termasuk para buzzer kadrun di media sosial yang beraninya hanya ngoceh di medsos dan biasanya menyerang memakai hoax atau fitnah. Begitu dikasih data yang benar, mereka hapus postingan. Gitu aja terus sampai lebaran kuda. Presiden Jokowi itu dianggap lemah, dicitrakan pelongo-pelongo, tapi juga disebut otoriter, difitnah anti-Islam, disebut takut sama Anies, mau diturunkan lewat aksi demo, dan sebagainya. Tapi apa? Akhirnya jawaban dari Pak Jokowi, saya masih kuat. Nggak ada kata menyerah, apalagi lemah, dari seorang Presiden Jokowi. Beliau sama negara adidaya yang punya senjata nuklir aja, itu nggak ada takut-takutnya, apalagi sama ocehan kadrun. Nggak ada seujung kukunya Pak Jokowi drun. Presiden Jokowi tidak akan lemah dengan berbagai serangan dari para lawan politiknya. Justru posisi beliau semakin kuat di hati rakyat. Kemanapun Pak Jokowi pergi, rakyat pasti menyambut dengan senang hati. Mungkin juga kecintaan rakyat terhadap Presiden Jokowi itu merupakan salah satu unsur yang memperkuat diri Pak Jokowi. Wahai para lawan Presiden Jokowi, camkan kata-kata beliau ini ya, saya masih kuat. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syuhur.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?